Luki Hakim. Kang Luki, selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Baik, dengan saya di studio Kang Luki. Kang Luki, langsung saja nampaknya hari ini masih sibuk begitu ya, ada gladi bersih tadi. Boleh diceritakan kepada kami agenda hari ini apa saja Kang Luki jelang pelantikan besok? Ya, yang sebelumnya ada gladi kotor, kita dikumpulkan untuk berbaris, lalu hari ini kita dikumpulkan kembali dari pagi, baris berbaris, lanjut kita masuk ke areal istana. Jadi masuk dan sampai ke dalam satu ruangan di sana, lalu simulasi diadakan sambil dilihat timingnya, waktunya apakah memungkinkan kalau misalnya semua dari pintu yang satu dan lainnya. Jadi saya rasa ini penting sekali. Kalau nggak ada gladi bersih mungkin kita akan ada kebingungan karena saya kan belum pernah masuk ke istana. Untung ada gladi bersih, jadi kita tahu. Dan kenapa baris berbaris? Karena yang masuk itu ada sekitar 2.000 orang lebih. Kalau tidak diatur baris berbaris, itu mungkin akan bisa jadi crowded. Lagi pula kan istana ini kan tempat yang bukan pasar gitu. Jadi kita masuknya harus teratur. Itu sebabnya kita diajarkan baris baris. Tapi tadi sudah dibacakan secara detail, diterangkan oleh Pak Tito Karnavian, Pak Mendagri, tahapan-tahapannya dari awal sampai akhir, sehingga besok insya Allah kita semua sudah tercerahkan, sudah jelas, dan sudah siap. Baik, lalu sampai dengan saat ini apakah sudah selesai? Kang Luki, ini saya lihat kayaknya masih pakai pakaian dari gladi bersih tadi nih. Ini sudah selesai atau seperti apa agenda saat ini? Sebenarnya tadi sudah selesai, tadi dari jam sebelum zuhur sudah selesai. Tapi karena memang saya masih menerima tamu beberapa, jadi masih belum sempat pulang ke rumah gitu. Oke. Baik, Kang Luki, lalu sejauh ini untuk persiapan pribadi nih, apa saja yang disiapkan menjelang pelantikan besok dan rasanya gimana akan dilantik besok, Kang Luki? Iya, ini satu hal yang luar biasa. Saya pernah dilantik jadi kepala daerah sebelumnya, dilantik oleh gubernur, tapi saat ini akan dilantik oleh presiden. Dan ini pertama kali di sejarah Indonesia kepala daerah tingkat 2, bupati dan wali kota dilantik langsung oleh presiden dan bersama-sama dengan gubernur, yang mana sebelumnya kan gubernur yang melantik bupati. Jadi ini sekarang kita dilantik bersama-sama dan rombongan banyak, pilkada serentak dilantiknya serentak di istana pula. Jadi saya sangat excited dan ini adalah bagian daripada sejarah pilkada presiden melantik bupati dan wali kota. Baik, rasanya excited sekali begitu ya, karena ini pertama kalinya. Kalau biasanya dilantik oleh gubernur, ini sama-sama dengan Pak Gubernur dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Kang Luki, kan setelah dilantik nanti akan ada agenda retret begitu ya, 21 Februari sampai 28. Nah, sejauh ini seperti apa persiapannya Kang Luki menghadapi retret ini? Persiapannya kami sudah melihat rundown-nya dan beberapa judul-judul materinya, modulnya, sehingga kalau secara fisik saya rasa mungkin tidak akan terlalu lelah ya, karena kebanyakan itu indoor, ada senam, ada beberapa mungkin baris berbaris, tapi mungkin bukan seperti militer gitu. Tapi lebih banyak materi tentang seperti di Lemhanas, dulu saya pernah ke Lemhanas juga, mungkin akan ada seperti itu, cuma versinya dulu ketika jadi anggota dewan kan beda dengan yang eksekutif. Lalu dengan pematangan sebagai kepala daerah, wawasan Nusantara, dan juga mungkin geopolitik dan semuanya. Yang hebatnya lagi ini kita akan diberi materi oleh tokoh-tokoh nasional dan juga para menteri. Ini penting sekali ketika kepala daerah nyambung secara vertikal dan pemahaman penyelarasan program-program. Jadi jangan sampai program pusat tidak selaras dengan maksudnya program daerah tidak selaras dengan program pusat, yang mana rencana pembangunan jangka panjang nasional harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang provinsi dan juga RPJMD di daerah itu sendiri. Jadi saya rasa ini cocok sekali supaya tidak tumpang tindih, supaya tidak overlap, dan juga mengenai tentang efisiensi yang sedang dicanangkan oleh presiden. Wah, jangan sampai pusat yang melakukan efisiensi tapi daerahnya boros-borosan gitu. Jadi kan harus diselaraskan.
Baik, Kang Luki, tadi Anda mengatakan sudah melihat beberapa agenda, mungkin termasuk juga materi-materi yang mungkin akan diterima nanti pada saat retret. Lalu Kang Luki, adakah misalnya satu materi yang menurut Anda sangat penting untuk Anda gali, lalu kemudian bawa pulang ke Indramayu untuk diterapkan di sana? Betul, terkait tentang anggaran, banyak kepala daerah yang mungkin belum pernah menjadi anggota dewan. Kalau kita bicara kan anggota dewan itu kan dapurnya, eksekutornya adalah kepala daerah. Maka ketika kita mendapatkan materi ini, sehingga kita membaca anggaran itu bisa komprehensif, tidak hanya dari satu sisi pandang saja. Dan itu diterapkan ke bawah, karena ini kan uang APBD itu kan terdiri dari pendapatan asli daerah dan juga ada transfer dari pusat dan provinsi. Yang mana pusat itu adalah akumulasi dari uangnya orang seluruh Indonesia. Jadi jangan sampai satu daerah dengan ketidakhandalannya dalam membuat anggaran malahan di pemborosan luar biasa. Kita sama-sama ketahui banyak sekali belanja-belanja yang sebenarnya perlu tapi tidak terlalu penting gitu. Misalnya semacam FGD ataupun kunjungan-kunjungan yang menurut saya sudah tidak relevan lagi ketika kita berkunjung untuk mengetahui di negara lain, padahal kita bisa menggunakan fasilitas yang namanya internet. Seperti saat ini kita wawancara tapi bisa menggunakan aplikasi, jadi tidak harus datang ke tempatnya. Itu adalah satu penghematan yang bisa dilakukan oleh negara ini sebenarnya. Baik, salah satu materi yang menurut Anda penting mengenai efisiensi anggaran begitu ya, yang penting juga nanti untuk dibawa ke Indramayu untuk diterapkan di sana. Kang Luki, boleh di-share kepada kami, ini kami dengar juga salah satu rangkaian materinya ini atau rangkaian pelaksanaannya nanti Wakil Bupati ini katanya hanya di 2 hari terakhir. Kenapa sih dilakukan terpisah seperti ini, dan menurut Anda apakah ini akan tetap efektif begitu berjalan Bupati dan Wakil Bupati retret secara terpisah, atau seperti apa tanggapan Kang Luki? Iya, melihat dengan undang-undang yang berlaku bahwa wakil kepala daerah adalah membantu kepala daerah di saat kepala daerah sedang berhalangan hadir. Dan ketika bupati dan wakil bupati sama-sama retret selama 1 minggu, walaupun ada sekda, tapi secara fisik itu tidak ada kepala daerahnya dua-duanya. Dan ini kan hari pertama kita dilantik, jangan sampai ada kekosongan. Maka sebenarnya bisa juga menggunakan dasar hukumnya semacam surat keputusan untuk PLH pelaksana harian, atau bisa juga secara undang-undang sudah melekat fungsi wakil bupati atau fungsi wakil wali kota. Jadi ibaratnya bupatinya di training untuk bicara tentang efisiensi anggaran dan lain-lain, wakil bupatinya melakukan penjagaan, inspeksi, pengawasan di kabupaten masing-masing. Baik, ternyata alasannya biar tidak ada kekosongan begitu ya, jadi bisa saling berganti posisi untuk kemudian memimpin Indramayu di masa-masa retret ini. Dan juga di hari terakhir itu katanya karena ada pesan langsung dari Presiden Prabowo Subianto begitu ya, sehingga kedua baik Bupati maupun Wakil Bupati harus hadir di sana. Terima kasih banyak Kang Luki Hakim, Bupati Indramayu terpilih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Kita harapkan semua visi misi Anda juga bisa terlaksana dengan baik di Indramayu. Terima kasih Kang Luki, selamat sore. Amin.